Yap, setelah kemarin kita membahas solo leveling season 3, mari kita lanjutkan ke season berikutnya. Sebelum itu, Mimin ucapkan terima kasih banyak kepada para penonton yang telah mendukung Mimin sepenuhnya. Semoga para penonton dilancarkan rezekinya, walaupun di video sebelumnya masih banyak kekurangan yang harus Mimin perbaiki. Oke, mari kita langsung saja. Sesampainya Sung Jinwoo di ruangan konferensi, beberapa orang langsung terkejut. Mereka seakan tidak percaya, dialah orang yang menutup gate raksasa di Tokyo, dan juga orang yang berhasil mengalahkan Thomas Andre, seorang hunter kelas nasional dengan gelar penguasa hunter. Seluruh perhatian pun tertuju padanya. Sung Jinwoo hanya duduk tenang di kursinya hingga akhirnya konferensi dimulai. Acara dibuka oleh seorang dokter bernama Dr. Belzer. Ia mengucapkan selamat datang kepada semua orang yang hadir, lalu menyampaikan hal penting. Dia mengatakan bahwa belakangan ini semakin banyak diet dan monster bermunculan. Bersamaan dengan itu, energi di langit juga terasa semakin padat yang Dr. Belzer sebut dengan nama Magic Spear. Magic Spear ini terbagi di 9 negara. Masing-masing langit di negara tersebut memiliki Magic Spear sendiri. Namun, pada rapat kali ini, Dr. Belzer mengungkapkan bahwa Magic Spear terbesar justru berkumpul di Seoul atau Korea. Seketika semua orang di ruangan itu menatap tajam ke arah Sung Jinwoo. Melihat reaksi itu, Dr. Belzer menegaskan agar mereka tidak perlu melihat hunter Sung Jinwoo seperti itu karena kekuatannya sudah jauh melampaui batas orang hunter biasa. Di sisi lain, Sung Jinwoo mulai berpikir, 9 Magic Spear, mungkinkah jumlah itu ada hubungannya dengan para monark? Pertanyaan itu mengganggu pikirannya. Namun, Dr. Belzer menegaskan tidak ada cara untuk menghentikan fenomena tersebut. Magic Spear di Korea berbeda dengan yang lainnya, tapi bukan berarti manusia hanya bisa berdiam diri tanpa melakukan apa-apa. Dunia mungkin akan menghadapi perubahan besar sekali lagi. Dr. Belzer pun mengakhiri presentasinya. David Brennan, Ketua Asosiasi Hunter Amerika, melanjutkan konferensi dengan sebuah pengumuman mengejutkan. Ia mengungkapkan bahwa seorang hunter nasional bernama Christopher Reed telah dibunuh oleh musuh tak dikenal di kediamannya. Sontak semua orang yang ada di ruangan terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Hunter nasional hanya bisa dikalahkan oleh seseorang yang memiliki kekuatan lebih besar dari mereka. Dugaan pun bermunculan dan sekali lagi semua mata tertuju pada Sung Jinwoo. Namun Jinwoo hanya tetap diam tanpa ekspresi dan tanpa sepatah kata apapun. David segera menenangkan mereka, menegaskan agar tidak gegabah menuduh Sung Jinwoo. Ia lalu mengungkapkan bahwa ada tersangka lain, sosok misterius dengan inisial S. Beberapa orang terlihat lega karena itu berarti dugaan mereka terhadap Sung Jinwoo salah. Meski begitu, mereka sempat menyadari adanya kemiripan antara tersangka dengan seseorang di ruangan itu. Namun tak ada seorang pun yang berani membuka suara, mencoba berpikir positif bahwa tersangka tersebut tak ada kaitannya dengan Sung Jinwoo. Di sisi lain, Sung Jinwoo merasa kesal. Dalam hatinya ia berkata, "Kenapa ayah? Kenapa para rulers mengirimkan monster dengan wujud ayahku?" Ia pun bertanya-tanya, apakah hal ini ada hubungannya dengan perkataan kami sebelumnya tentang beberapa ruler yang meminjamkan kekuatannya. David kemudian menjelaskan bahwa tersangka pertama kali ditemukan di sebuah gate di Amerika. Ia dikategorikan sebagai monster yang mampu berbicara seperti manusia, namun hanya bisa berbahasa Korea. Karena itu, David menegaskan Hwang Dong-su untuk melakukan interogasi. Sayangnya saat interogasi berlangsung, gedung utama Biro Hunter justru berubah menjadi lautan api. Tersangka berhasil melarikan diri, bahkan mengalahkan anggota utama Scavenger, yaitu Hwang Dong-su. Dari insiden itu, Biro Hunter menyimpulkan dialah tersangka yang membunuh Christopher Reed karena kekuatannya yang sangat besar. Lalu, David memperlihatkan potongan kejadian tersebut. Sung Jinwoo tanpa sadar bisa mendengar ucapan ayahnya. Sang ayah memperingatkan Hwang Dong-su untuk tidak pernah menginjakan kaki di Korea, bukan karena putranya, tapi demi keselamatannya sendiri. Jika Hwang Dong-su tetap nekat, ia menegaskan bahwa setelah mati pun ia tak akan pernah mendapatkan ketenangan. Hwang Dong-su yang sudah dibangkitkan menjadi Shadow dan memiliki nama Greed kembali merasakan ancaman itu di dalam dirinya. Ia pun berkata bahwa semua ini sesuai dengan dugaan tuannya. David lalu meminta bantuan kepada seluruh orang di ruangan tersebut untuk menangkap tersangka misterius tersebut. Beberapa orang langsung mengajukan pertanyaan, apa alasan dia dianggap monster berbentuk manusia? Benarkah para hunter yang ditemukan di dalam dungeon itu ada? Dan kenapa tidak ungkapkan saja identitas tersangka itu? David menjawab, pancaran energi dari tersangka itu sama dengan para monster, dan memang benar ada hunter lain yang ditemukan di dungeon tersebut. Namun ia tidak mengungkapkan identitas tersangka karena orang itu memiliki hubungan dengan seseorang yang ada di ruangan ini. Ruangan pun mendadak hening hingga tiba-tiba dari arah atas seseorang mengangkat tangannya dan berkata, kenapa tidak langsung mengungkapkan identitasnya saja? Bukankah itu akan memudahkan kita untuk menangkapnya? Orang itu adalah Liu Zige, hunter nasional
dari China. Ia lalu menambahkan dengan tegas, apa tersangka itu ada kaitannya dengan seorang hunter Sung Jinwoo? David terdiam sejenak, namun karena tak ada pilihan lain, ia akhirnya mengungkapkan saat diinterogasi. Tersangka menyatakan bahwa dirinya adalah ayah dari Sung Jinwoo. Sekejap ruangan mulai berubah menjadi riuh. Semua orang saling berbicara, membicarakan hal yang mengejutkan itu. Liu Zhigeng kemudian menatap Sung Jinwoo dan bertanya, apa yang akan kau lakukan jika semua orang yang ada di ruangan ini memburu ayahmu? Dengan tenang, Sung Jinwoo menjawab, seorang hunter memang sudah seharusnya memburu monster, dan jika memang benar ayahku hanyalah monster berbentuk manusia, aku sendiri yang akan mengurusnya. Sejenak Sung Jinwoo teringat semua kejadian yang menimpa orang-orang terdekatnya. Ia lalu menegaskan, tapi jika tersangka tersebut bukan monster, melainkan benar ayahnya sendiri, maka ia akan melindunginya meskipun harus bertarung melawan seluruh hunter yang ada di dunia. Singkatnya, hampir semua orang di ruangan itu beranggapan bahwa Sung Ilwan atau tersangka S hanyalah monster yang meniru wujud manusia, dan manusia yang ditirunya adalah ayah dari Sung Jinwoo. Setelah konferensi berakhir, Adam White bertanya, apakah Sung Jinwoo benar-benar serius dengan perkataannya tadi? Jinwoo menjawab bahwa ia memang serius. Adam White terkejut, sulit mempercayai jawabannya. Ia mengatakan hanya ada 2 orang yang berani berbicara seperti itu di hadapan 500 hunter terkuat dari seluruh dunia, yaitu Sung Jinwoo dan Thomas Andre. Tak lama kemudian, Adam White memberitahu bahwa Biro Hunter Amerika akan mengadakan sebuah jamuan. Ia pun menawarkan Sung Jinwoo untuk hadir jika ada waktu luang. Namun, di tengah percakapan mereka, suasana tiba-tiba berubah. Liu Zhigeng muncul, datang bersama gerombolan anggotanya. Orang-orang yang ada di tempat itu langsung panik dan dipenuhi rasa takut. Liu Zhigeng mulai berbicara. Sayangnya Sung Jinwoo tidak mengerti bahasa China. Adam kemudian menjelaskan bahwa Liu Zhigeng mengatakan dirinya pernah mengalahkan satu monster raksasa yang berhasil menyeberangi Laut Cina saat terjadi Dajan Bridge di Tokyo. Sung Jinwoo lalu meminta Adam untuk terus menerjemahkan ucapan Liu Zhigeng. Liu Zhigeng melanjutkan bahwa ia sangat terkejut karena raksasa itu begitu kuat dan pertarungan menjadi sangat sulit karena berlangsung di tengah lautan. Ia juga mengungkapkan sudah lama ingin bertemu dengan orang yang bisa mengalahkan banyak raksasa kuat dengan begitu mudah. Liu Zhigeng kemudian mengangkat lengannya untuk berjabat tangan sambil berkata bahwa ia sangat senang Sung Jinwoo telah menggantikan dirinya dalam mengalahkan Thomas. Menurutnya, Thomas terlalu angkuh dan itu adalah sebuah kesalahan yang besar. Sung Jinwoo pun berkata di dalam hatinya bahwa kesan pertamanya terhadap Liu Zhigeng memang buruk karena sifatnya. Ternyata ia orang yang baik dan cukup menarik. Mereka pun berjabat tangan. Saat hendak pergi, Liu Zhigeng sempat berucap berharap bahwa tersangka S bukan bagian dari keluarga Sung Jinwoo. Terlebih lagi, ia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak ingin berhadapan langsung dengan hunter Sung Jinwoo. Tak lama setelah itu, David datang dan meminta Sung Jinwoo untuk ikut bersamanya menemui seseorang. Setibanya di lokasi, ternyata orang tersebut adalah Nona Selnar. Dalam hatinya, Sung Jinwoo bertanya-tanya kenapa Nona Selnar ingin bertemu dengannya. Nona Selnar lalu menceritakan sebelum Christopher dikalahkan, ia sempat bermimpi para hunter diburu oleh seseorang, dan tak lama setelah mimpi itu, hal yang sama benar-benar terjadi pada Christopher. David menambahkan mereka sebenarnya sudah memperingatkan Christopher secara langsung, namun sayangnya tragedi itu tetap tak bisa dihindari. Nona Selnar melanjutkan, dalam mimpinya ia melihat satu persatu para hunter yang selama ini melindungi dunia mulai tumbang. Sung Jinwoo pun bertanya apakah alasan Nona Selnar ingin bertemu dengannya hanya untuk memperingatkannya agar lebih berhati-hati. Namun Nona Selnar menjawab justru ia ingin meminta Sung Jinwoo untuk melindungi para hunter. Mendengar hal itu, Jinwoo sempat terkejut. Nona Selnar menambahkan ia sudah berusaha mengingat wajah para hunter yang muncul di dalam mimpinya, tapi sayangnya tidak bisa. Jadi ia mencoba cara lain dengan memeriksa kemampuan para hunter melalui mimpinya. Saat itu Sung Jinwoo menyadari alasan kenapa Nona Selnar pernah menatap matanya. Namun tiba-tiba tubuh Nona Selnar kembali bergetar ketakutan. Ia masih trauma dengan tatapan tajam yang pernah ia lihat di dalam mimpinya. Sung Jinwoo pun bertanya apa maksud dari semua itu. Dengan suara gemetar, Nona Selnar berkata bahwa dia mengatakan tunggu saja, peperangan akan segera dimulai. Kata-kata itu membuat Sung Jinwoo teringat pada ucapan monark raja raksasa dulu, yaitu Legia, tentang peperangan antara ruler dan monark. Ia pun bertanya-tanya pihak mana sebenarnya yang sedang memburu para hunter. Akhirnya Sung Jinwoo kembali bertanya pada Nona Selnar apa sebenarnya hubungan antara mimpinya dengan permintaan agar dirinya melindungi para hunter. Nona Selnar menjawab alasannya karena ia menemukan kekuatan yang dapat menyelamatkan para hunter di mimpinya, dan kekuatan itu sama seperti yang ada
ada di dalam tubuh Sung Jinwoo. Sung Jinwoo pun terkejut. Di dalam hatinya, ia berpikir jika Nona Selner sudah mengetahui kekuatannya dan kekuatan yang dimaksud Nona Selner ternyata sama dengan apa yang ia miliki. David mengatakan bahwa kekuatan yang memburu para hunter sangatlah besar. Untuk mencegahnya, dibutuhkan kekuatan yang jauh melampaui para hunter nasional. Awalnya, David tidak percaya jika kekuatan itu hanya dimiliki oleh Sung Jinwoo. Namun, setelah melihat pertarungan melawan Thomas Andre, David percaya bahwa Sung Jinwoo lah satu-satunya yang dapat melindungi para hunter. David bahkan rela memberikan segalanya demi permintaan itu, termasuk menawarkan runestone milik Kamis hanya untuk meminta Sung Jinwoo untuk melindungi para hunter lainnya. Menurutnya, para hunter diberkati untuk melindungi dunia dan dunia akan hancur jika para hunter dikalahkan. Sayangnya Sung Jinwoo menolaknya. David terkejut lalu bertanya, apakah penolakan itu karena dendamnya terhadap Thomas Andre? Namun, Sung Jinwoo menjawab bahwa alasannya bukan itu. Ia hanya masih bingung siapa sebenarnya musuhnya. David dan Nona Selner terdiam. Mereka benar-benar tak bisa berbuat apa-apa lagi. Sung Jinwoo pun meminta izin untuk pergi. Adam White merasa cemas mengingat kata-kata Jinwoo sebelumnya yang akan melawan para hunter jika tersangka S itu benar-benar ayahnya. Beberapa langkah setelah itu, Sung Jinwoo menghela napas panjang lalu tersenyum dan berkata, Tuan White, bisakah kamu memberikan daftar hunter yang ingin kulindungi secepatnya? Jika bisa, aku ingin bertemu langsung dengan mereka. Adam White tersenyum lebar dan sangat senang dengan permintaan tersebut. Keesokan harinya, Sung Jinwoo bersama Yo Jin Ho menghadiri jamuan terakhir di Biro Hunter Amerika. Sung Jinwoo bertanya, apa kau sudah baikan? Yo Jin Ho menjawab dengan senyum yang lega, mengatakan bahwa tubuhnya sudah sehat seperti semula. Ia tampak sangat terharu karena Sung Jinwoo rela melawan Thomas Andre hanya demi dirinya. Di sisi lain, para hunter yang ikut hadir membicarakan mereka menyadari meskipun Sung Jinwoo berada tepat di depan mereka, kehadirannya hampir tak bisa dirasakan. Tingkat kekuatan mereka begitu jauh berbeda. Mereka juga tahu Sung Jinwoo mengalahkan Thomas bukan untuk kehormatan, tapi semata-mata demi melindungi temannya. Tak lama setelah itu, salah satu hunter menyapa Sung Jinwoo dan memperkenalkan dirinya sebagai pemilik perusahaan yang menangani sisa-sisa monster. Sung Jinwoo langsung mengarahkannya kepada Yo Jin Ho karena urusan bisnis kuil Ah Jin memang diurus langsung oleh wakil ketua, yaitu Yo Jin Ho. Percakapan mereka pun langsung berlanjut dan Sung Jinwoo tampak senang melihat Yo Jin Ho benar-benar menjalankan perannya sebagai wakil ketua guild Ah Jin. Adam kemudian datang dengan membawa daftar para hunter yang sudah disusun berdasarkan kekuatan dan kontribusi mereka. Ia menjelaskan bahwa 10 besar dari daftar itu adalah orang-orang dengan kekuatan terbesar di dunia. Sung Jinwoo lalu bertanya, kalau aku dimasukkan, kira-kira peringkatku ada di nomor berapa? Adam menjawab, mungkin ada di posisi 3 atau 4. Lalu Adam memohon kepada Jinwoo untuk memprioritaskan 10 besar tersebut. Posisi pertama ditempati Thomas Andre, posisi kedua ditempati Liu Zige, posisi ketiga ditempati Christopher, posisi keempat ditempati Sidrat, dan seterusnya. Setelah itu, Sung Jinwoo pun mulai menempatkan shadow army-nya ke bayangan beberapa hunter yang ada di daftar tersebut. Menurutnya, cara ini sangat mudah sekaligus efektif. Dengan begitu, ia bisa mengetahui kekuatan mereka secara langsung. Dan yang lebih menguntungkannya lagi, Jinwoo bisa melihat dengan jelas siapa kawan, siapa lawan, dan siapa yang di antara mereka memiliki kekuatan monark. Tiba-tiba, seseorang mulai mendekat, membuat Adam dan Wo Jinchu langsung bersiaga. Ternyata orang itu adalah Thomas Andre yang baru saja keluar dari rumah sakit. Ia meminta izin untuk berbicara dengan Sung Jinwoo. Thomas menjelaskan bahwa tangan kirinya sudah tak bisa disembuhkan lagi, bahkan dengan bantuan healer kelas tertinggi sekalipun. Para dokter pun mengatakan hal yang sama. Meski kondisinya masih dalam tahap pemulihan, kecil kemungkinan tangannya bisa kembali normal. Thomas mengakui Sung Jinwoo sebenarnya bisa saja menghabisi seluruh anggota guild Scavenger dengan kekuatannya. Namun nyatanya mereka semua selamat. Hanya akar masalahnya saja yang lenyap, yaitu Wang Dongsu. Thomas selalu bertanya, kenapa kau membiarkan kami hidup? Jinwoo menjawab, karena kau tidak melakukan kesalahan yang pantas dijatuhi hukuman mati. Thomas membalikan badannya lalu berkata, begitu ya, aku akan mengadakan pemakaman untuk Wang Dongsu. Dosanya memang pantas diberi hukuman. Izinkan aku memakamkan dia. Ia kemudian menambahkan, jika tangannya sudah agak membaik, ia ingin makan bersama Sung Jinwoo. Itu pun jika Jinwoo berkenan memberikan nomor kontaknya pada sang manajer. Manajernya Laura mengatakan bahwa tuannya sangat menghormati Sung Jinwoo karena tidak menyakiti anggota guild lain. Terlepas dari sikap Thomas yang terlihat sangat keras, Laura menjelaskan bahwa sebenarnya ia orang yang sangat pemalu. Ia pun meminta izin untuk menanyakan nomor Jinwoo dan bahkan menawarkan sesuatu sebagai balasan karena sudah tidak melukai anggota Scavenger. Namun Jinwoo menolaknya. Laura kemudian menambahkan bahwa Thomas Andre
adalah orang yang sangat kompetitif. Ia tidak suka berhutang pada siapapun. Setelah sempat berpikir sejenak, Jinwoo akhirnya meminta sebuah dager. Laura berterima kasih karena Jinwoo mau memahami sifat Thomas. Lalu ia pun berpamitan. Setelah itu, Adam mengajak Sung Jinwoo untuk bertemu dengan para hunter yang ada dalam daftar yang ia berikan. Namun Jinwoo menolak, lalu bertanya tentang hunter peringkat 6 dari Brasil. Adam terkejut karena meskipun Jinwoo belum pernah bertemu dengannya, ia bisa tahu bahwa orang itu tidak ada di sini. Adam pun menjelaskan bahwa hunter tersebut menghilang sebelum konferensi dimulai. Agen khusus Brasil belum menemukan jejaknya. Mereka bahkan kehilangan kontak. Jinwoo lalu bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah hunter itu juga telah dikalahkan, sama seperti Christopher. Di sisi lain, tepatnya di biro hunter Korea, Go Gun-hye terlihat sangat cemas. Jantungnya tidak pernah tenang belakangan ini, dan tubuhnya mulai bergetar, tanda usia yang sudah semakin menua. Sebelumnya, para dokter sudah mendiagnosis bahwa Go Gun-hye hanya punya waktu 1 tahun jika terus memaksakan diri bekerja. Tapi nyatanya, sudah 3 tahun berlalu dan ia masih bisa bertahan. Karena itu, ia selalu bersyukur diberikan umur yang lebih panjang. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Ternyata itu istrinya, yang khawatir karena suaminya belum juga pulang meskipun sudah larut malam. Go Gun-hye tersenyum kecil, berkata bahwa istrinya selalu saja khawatir, padahal ia memang baru hendak pulang. Namun, suasana mendadak berubah. Go Gun-hye langsung bersiaga. Kekuatannya merespon dengan cepat. Ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, dan entah sejak kapan Ice Monarch tiba-tiba duduk santai di dalam ruangannya. Go Gun-hye berkata dalam hatinya, apakah mungkin aku bisa berbicara dengannya? Bahkan kehadirannya saja tak bisa kurasakan. Selain itu, Go Gun-hye menyadari satu hal, dia bukanlah sosok yang bisa ia hadapi dengan mudah. Ice Monarch kemudian berkata, seluruh ruangan ini sudah terputus dari dunia nyata. Tak ada satupun yang bisa mendeteksi kita. Go Gun-hye mulai bertanya-tanya, apakah aku sedang bermimpi? Namun, tiba-tiba sebuah serangan cepat menghantam bahunya. Serangan tersebut langsung membuat bahu Go Gun-hye membeku seketika. Ice Monarch menatapnya dengan dingin. Apakah rasa sakit itu berasal dari dalam mimpi? Go Gun-hye menjawab, baiklah, ini memang nyata. Tapi siapa sebenarnya dirimu? Ice Monarch tersenyum dan berkata, sebenarnya aku ingin kau menyadarinya sendiri, tapi ternyata kau hanyalah manusia biasa. Kata-kata itu membuat Go Gun-hye terdiam. Manusia biasa? Apa maksudnya? Tiba-tiba Ice Monarch mengeluarkan aura yang begitu besar dan berkata, aku tidak suka bermain-main dengan manusia lemah. Cepat keluarkan kekuatanmu, pecahan cahaya yang paling terang. Lalu ia melanjutkan, apakah kau takut wadahmu hancur? Tapi tanpa dirimu pun wadah itu akan tetap hancur. Jika kau tak mau keluar, maka aku akan mengakhiri sekarang juga. Dengan cepat, Ice Monarch menembakkan serangan es yang dahsyat. Ledakan besar menyelimuti Go Gun-hye. Senang bertemu denganmu, ucap Ice Monarch. Namun, dari dalam ledakan itu, tiba-tiba muncul sepasang mata kuning yang menyala terang. Ice Monarch segera melancarkan serangan lanjutan. Tapi kali ini ada hal yang tak terduga. Go Gun-hye berhasil menangkis serangannya dengan tangan kosong. Aura Go Gun-hye pun mulai bangkit, menandakan bahwa ia telah mengeluarkan kekuatan penuhnya. Lalu Go Gun-hye berkata, lumayan juga kau bisa mengurungku di dalam ruangan ketua asosiasi hunter dengan kekuatanmu. Ice Monarch menatapnya dengan tajam dan berkata, aku sudah lama mencarimu. Tak kusangka kau begitu kesulitan dengan wadahmu yang sudah rapuh. Tapi akhirnya, ketujuh pecahan yang hilang telah kami temukan. Dari kalian bertujuh, 2 sudah kami kalahkan. Sekarang giliranmu yang akan kukalahkan. Go Gun-hye lalu berkata, coba saja kalau kau bisa. Ice Monarch menatapnya, apakah kau yakin bisa melawanku? Aku sepenuhnya mengendalikan tubuhku, sedangkan kau hanya meminjamnya. Apa kau yakin bisa menyentuhku? Aura di sekitar mereka semakin dahsyat. 2 kekuatan besar saling bertabrakan, memenuhi ruangan dengan tekanan yang luar biasa. Ice Monarch kemudian mengeluarkan deretan es runcing yang melesat ke arah Go Gun-hye. Dan hal yang mengejutkan terjadi. Go Gun-hye sama sekali tidak menghindar. Ia justru menghancurkan serangan itu dengan kepalanya. Lalu ia melesat ke arah Ice Monarch dan melancarkan pukulan keras. Sayangnya, pukulan tersebut berhasil dihindari. Pertarungan berlanjut dengan sengit. Keduanya saling melancarkan serangan bertubi-tubi. Pergerakan Ice Monarch begitu cepat hingga berkali-kali ia mampu menghindari serangan Go Gun-hye. Seakan-akan serangan itu sama sekali bukan ancaman. Di sisi lain, pecahan cahaya yang mengendalikan tubuh Go Gun-hye berkata dalam hatinya bahwa ia harus segera mengalahkan Ice Monarch sebelum wadahnya benar-benar hancur. Namun, berbeda dengannya, Ice Monarch justru terlihat sangat tenang, bahkan seolah menikmati pertarungan tersebut. Tak lama, tubuh Go Gun-hye mulai melemah. Ia merasakan batas wadahnya semakin dekat. Ice Monarch menatapnya dan berkata, itulah batas dari wadahmu. Sungguh menyedihkan, pecahan cahaya yang paling terang. Sekejap kemudian, Ice
Monarch menghilang dari tempatnya dan muncul tepat di depan Go Gun-hye, melancarkan satu serangan yang sangat kuat. Lalu ia berkata, entah kapan kau akan mendapatkan wadahmu yang baru, mungkin 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan bertahun-tahun. Tapi sebelum itu terjadi, pasukan kami akan menguasai dunia ini jauh sebelum tentaramu kembali. Apa menurutmu kau bisa mengalahkanku tanpa zirahmu? Go Gun-hye tersenyum tipis, lalu memegang pedang es milik es Monarch. Ia berkata, bukan tanpa alasan aku melawanmu. Memang benar kami melakukan kesalahan karena tidak menyadari kedatanganmu. Tapi kau juga membuat satu kesalahan. Es Monarch terlihat bingung. Apa maksudmu? Go Gun-hye langsung menyerangnya dengan kekuatan terakhirnya. Sayangnya serangan itu masih gagal mengenai es Monarch. Lalu dia mengejeknya. Itu hampir saja. Jangan bilang itu kesalahan yang kau maksud. Go Gun-hye menjawab, itu benar. Ternyata serangan Go Gun-hye tadi bukan ditujukan langsung pada es Monarch, melainkan pada celah dimensi yang diciptakan oleh es Monarch. Celah itu mulai rusak, membentuk sebuah lubang besar. Es Monarch awalnya tidak terlalu peduli, namun sesaat ia ragu kalau serangan itu hanya untuk membuat sebuah lubang. Dia berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Go Gun-hye kemudian berkata, sekarang waktunya. Dari bayangannya, seekor semut hitam muncul dan dengan cepat keluar melalui lubang yang Go Gun-hye buat. Es Monarch hanya menatapnya dan berkata, hanya semut hitam biasa. Memangnya apa yang bisa dilakukan seekor semut? Namun beberapa detik kemudian, ekspresinya berubah tegang. Ia merasakan aura berwarna ungu yang tertinggal di jejak semut tersebut. Menyadari semut tersebut dapat menjadi sebuah ancaman besar, es Monarch langsung mengejarnya dengan kecepatan penuh. Ia mengeluarkan sabit esnya dan menebas semut itu dengan kekuatan luar biasa. Tiba-tiba, wajahnya berubah cemas. Dari dalam kabut es tersebut, muncullah seseorang yang paling dihindari oleh para Monarch. Ternyata semut itu telah lebih dulu bertukar tempat dengan Sung Jinwoo. Dengan tangan kosong, Sung Jinwoo menahan sabit es tersebut, lalu mencekik es Monarch sambil berkata, siapa dirimu?